Ya, zikir kudai, maka didiribot. Semoga dengan zikir dan salawat kita, Allah turunkan rahmat kepada kita, Allah mudahkan kehidupan kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi akrama bani Adam sairil makhluqat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala idan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Pak Camat atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Desa Talang Baru beserta Ibu Kadesnya, yang saya hormati Bu, aku kalau di dusun ini di asing lagi, karena Sundri ini tadi kutanya umur mancegan aku adengku tineng ke sekakong. Amu umur tuh lah dia hanya medai tuh laku. Gila gitu jok diket Kadesnya. Nah, beberapa minggu yang lalu Ibu Kades nelpon, aku dang bekakai pucuk kau. Ustadz katanya kamu tuh ceramah keliling, jiku di ceramah keliling mantap. Kami katanya kang adakah kegiatan ceramah pengajian majelis taklim yaitu bulanan pada tanggal 20. Bu, sejak dapat kabar itu, Masya Allah, aku kalau diajak ngaji ini ku tinggal kagak. Keruan tidak kamu kau mahal main lagi. Keruan kan? Hanya aku senang saat mendapat kabar itu aku dek tekelap pagi tidur, makan saja sesuap, makan teguk saja siku. Ngapa sangkal itu Bu? Masya Allah, aku senang nian karena kenapa? Karena aku nih gupo nak bertemu dengan ibu-ibu yang cantik calon bidadari surga. Amin ya robbal. Kina ilah ini Pak Kades, asing hitam, asing apa namanya, asing berindu-rindu, ada kuning, Masya Allah. Semuanya saya doakan semoga mendapatkan apa yang diinginkan, tidak lain adalah fid dunya wal akhirah, Allah berikan surga. Amin ya robbal. Hanya ama di serga kele di bertemu ngari aku Bu, ngari Pak Kades, ngari panitia Ibu Ketua BKMT, kamu jangan pageran, cakari kami di serga, sebab kami panitia surganya VIP. Halo. Amin ya rabbal alamin. Senang, tentu bahagia dan bangga pada kesempatan siang hari ini kita dapat hadir bersilaturahmi di sini karena tidak ada tempat yang mulia kata Rasulullah di pucuk bumi ini terkecuali tempat itu ada dua. Yang pertama yaitu masjid. Yang kedua adalah di mana tempat itu, mau di rumah atau dimanapun, diadakan majlis berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, singgahlah kamu kalau ada majlis, karena majlis itu adalah taman-taman surga, raudha min riyadil jannah. Maka oleh sebab itu hari ini tempat kita lah mulia, badak kita lah mulia, jemanya mulia-mulia pula, alap-alap pula, cantik-cantik pula sagini, nek ganteng ke pikuk segini kan. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini
terkecuali langkah kita. Allah jamin kita keluar ini, Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, Allah maafkan segala kesalahan kita. Maka kita ke depan, mulai tahun baru hijrah ini ke depan, Allah muliakan kita, Allah mudahkan kehidupan kita. Yang ada penyakit, Allah angkat penyakit, disolehkan anak-anaknya. Amin ya rabbal. Hadirin sekalian rahimakumullah, jam berapa kita tadi? Ini amalah kemuncang lulu ini bu, dek kerasakan saking anjam ya. Anjam nian kalau nek lulu ini nih, karena kita nak bertemu lulu ini bu, ketua BKMT ya, suka. Jadi kita doakan ibu apa tadi bu? Ibu ini kita doakan dia sehat, sabar di dalam mengajak umat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesehatan, kelancaran kepada beliau. Ibu sekalian rahimakumullah, pada hari ini tentu adalah hari yang sangat membahagiakan. Tidak lain kebahagiaan bagi kita terkecuali dapat berkumpul sama-sama, tidak lain adalah ingin mengharapkan berkah dan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bu, di tahun baru ini mengawali tausiah ini, aku kang ngajak ibu-ibu kita bermuhasabah. Tunduk ke badan, renungkan diri kita, apakah di usia kita yang sampai saat ini ya, keimanan kita yang kita tanam di dalam hati sanubari kita ini semakin lama semakin bertambah, ataukah semakin lama semakin berkurang, ataukah biasa-biasa saja tak punya perubahan, la tua, la bana, la becucung, kebila zuhur masih saja ketinggalan, kebila asar dan lemak di kebun, kebila maghrib lah kemalaman pula, kebila isya terkunjau depan TV tonton TV, kebila titu subuh tekat teu masih kena tidur kesiangan ya. Ada nyanyian itu, zuhur ketinggalan, asar kelupaan, maghrib kemalaman, isya kepayahan, subuh ngindang hari. Apalkah itu maka tidak terjadi ya? Subuh ngindang lagi, keruan ngindang lagi, kesiangan, kesiangan. Sengenya nantunya tadi satu gopo-gopo nak bergosap, nanti subuh lah kesiangan, nak solat apa duha tini lom waktunya. Satu bangun tadi, bangun pula nantunya, sampai bangun pula kamu kan Pak. Jangan sami mawon, Aku yakin dong ko di sini, bibian di sini, labana labenantu kalau ama kita lah ngajul ini, jangan pernah kita memalukan diri sendiri ya, melipung diri sendiri. Labu gaya nabo ketua BKMT banyak jilbab labu sengenya. Mana amin ini aku yakin dia benda kredit nana. Hadiah tadi Pak. Hadiah. Nah, maka itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita pada hari ini. Nah, inilah ciri-ciri kita beriman kepada Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, tidak lain cirinya adalah pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan kehidupan kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, tidak lain hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan dimak dikit berjong. Banyak negala berjong kok kena ini zaman-zaman berjong. Amada pergi pae daun gendula ka kuatap ka, amada tangga ke langit pas la dunia ku tinggal ka. Dia tahu dia tangga ke langit Tangga ke langit itu dia lain adalah kita mi'raj, tidak lain adalah melaksanakan sholat. Ista'inu bisabri wassalah, bersabar kemudian laksanakan sholat. Ibu bapak hadirin sekalian rahimakumullah, masuk kita kepada inti ya, karena ini agila siang. Ini bu amampai bertemu ngaku kamu ke luluk pantun nanam pandan pinggir raya, maka dia nak disirami. Amu badan memang kabale hanya rupuan masih di sini. Setuju tidak? Masuk kepada inti selawat dan salam kita selalu curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat karena tidak ada jaminan yang lain kita ibadah itu diterima oleh Allah.
Bu, satu-satunya ibadah yang langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang mendapat jaminan itu cuma satu, yaitu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Satu kali berselawat diberikan oleh Allah, dibalas langsung 10 kebajikan. Umroh kita, haji kita, udem itu puasa kita, sembahyang kita, ibadah-ibadah yang itu mudah benar ditunggangi dengan yaitu nafsu, dengan riya, sifat riya. Kalau berselawat kadang-kadang nak nelentang masih berselawat kita kan. Ndak lo mana kena pergi, nak ngambil ruduk pergi, nak pergi, penting berselawat. Makanya rajin-rajinlah berselawat sebagai andalan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Jangan awak lah ngaji lah lama bertahun-tahun empai dek begulai dikit Pak Kades lah ngempas-ngempas. Amalah ngaji tu satu dek begulai dikit langsung astagfirullah. Jeleng lah kita deh kan. Rabbal baraya astagfirullah minal khotoya tatak gar. Ini dia kadang-kadang awak ngaji lama nyindir saja ngelaki. Surga yang engkau janjikan, jelengannya ngelaki, neraka yang kau berikan. Ya, jangan lupa indah nian bu berselawat tuh. Ya, maka bu para ulama dari zaman dulu sampai sekarang menciptakan begitu banyak salawat itu karena kita ni tidak kenal ngagi Nabi, dek pernah bertemu ngai Nabi. Kata Rasulullah, ada nanti umatku yang paling hebat. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, umat yang hebat itu siapakah? Apakah kami ini ya Rasulullah? Bukan, kata Rasulullah. Di bawah kami ya Rasulullah para tabi'in. Bukan pula karena bertemu dengan sahabat Rasulullah. Lalu siapa Rasulullah? Yang hebat imannya itu tidak lain Rasulullah menyebutkan adalah umatku yang tidak pernah bertemu denganku, yang tidak pernah berjabat tangan denganku, akan tetapi mereka yakin dengan ajaranku, beriman kepada Allah dan Rasul, maka ia langsung mendapatkan syafaat dariku. Maka itulah umatku yang hebat, yang kelak akan ku gandeng masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, gaji kita hari ini karena tahun baru ya, aku sindir dikit tentang tahun baru. Ada beberapa nikmat besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu apa? Yang pertama nikmat besar itu, yang pertama adalah beriman kepada Allah. Nikmat yang kedua itu apa? Setelah beriman kepada Allah, nikmat yang kedua itu adalah nikmat sehat dan sempat. Kemudian yang ketiga itu apa? Nikmat diberikan dikarunia oleh Allah anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang terakhir, nikmat yang paling bawah. Inilah banyak manusia terperdaya. Ngapa nikmat ini paling bawah? Banyak nek gila ligawe nikmat paling bawah ini. Tu apa nikmat paling bawah ni? Banyak jemaah sing patah rusuk, patah gigi, patah keteng lah selau. Itu apa dia? Nikmat harta benda. Ngapa harta benda ini dia paling bawah? Karena pertanggungjawabannya berat. Di mana guleha, ke mana melanjutkannya? Kalau guleha alap, dibelanjakan di dalap, dede dapat pula pertanggungjawabannya. Guleha di dalap, sumbangkan ke pesantren, ke masjid, dek pula ngucap itu kan. Guleha ndak alap, nepekkannya ndak alap pula. Maka nikmat inilah nikmat yang paling bawah. Ustaz, ngapa yang teratas tadi nikmat iman? Karena iman ini adalah nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia itu yang dipertemukan dengan para nabi dan rasul, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ya, jema-jema dulu, kaum-kaum dulu, umat-umat terdahulu yang lah bertemu dengan nabi dan rasul, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya segelintir. Di mana buktinya Ustaz? Kalau Nabi Nuh alaihissalam itu berapa umur, Bu? Quran di kamu. Umur Nabi Nuh. Umur Nabi Nuh. Nabi Adam berapa umur? Ribuan,
Nabi Nuh itu adalah nabi ya yang setelah Nabi Adam mempunyai umur yang panjang 950 tahun. Ya. 950 tahun, selama 800 tahun Nabi Nuh itu berjuang menanamkan keimanan kepada umatnya. Banyak umat ini diajak, pala kita beriman kepada Allah, pala kita beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah. Akan tetapi banyak yang tidak beriman kepada Allah. Dalam 100 tahun dapat siko jemaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahal di dia iman tu. Mahal di dia beriman tu. Padahal langsung bertemu dengan Nabi. Nah, dan sayang 1000 sayang sekali, Bu. Sayang nian, ngapa? Anaknya sendiri Kan'an, istrinya sendiri tidak beriman kepada Allah, malah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tuh pagi, Bu. Tuh pagi belaki Nabi. Bebapang Nabi, tapi tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah. Sementara kita tidak pernah bertemu dengan Nabi dan Rasul, kita beriman kepada Allah. Kemudian siapa lagi Ustaz? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak kurang dakwah Nabi Ibrahim itu, tapi sayang 1000 sayang bapang tidak mendapatkan hidayah beriman kepada Allah, malah tukang buat patung. Siapa lagi Ustaz? Nabi Lut alaihissalam tidak pula kurang dakwanya, bininya tidak beriman kepada Allah. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam dek kurang pula dakwah. Banyak umat yang tidak beriman kepada Allah, maka sayang 1000 sayang sekali. Sementara kita ini dek bertemu dengan Nabi, dek bertemu dengan Rasul. Terakhir baginda Rasulullah SAW tidak kurang dakwanya. Rasulullah tu dek kurang dakwah, ibu bapak hadirin sekalian, antara Mekah dan Madinah 23 tahun menanamkan keimanan, ya, mengajak manusia beriman kepada Allah. Amantu billah, supaya ngapa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Maka bahagia dan selamat fid dunya wal akhirah. Akan tetapi banyak manusia ditemui oleh Rasulullah untuk mengajak beriman kepada Allah. Sayang 1000 sayang, mamangananya, wa ananya, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, terkecuali Abu Guso. Tidak beriman kepada, memang abu-abu tu ngajak sara dia, apalagi menjemedang sedekah, ngajak berdingin tu asing rematik asing. Nah itulah Bu nikmat pertama. Maka keimanan ini ya mesti harus kita jaga, apalagi ini di tahun baru Hijriah. Bu, hakikat kehidupan kita ini sebenarnya ndamping, bukan nambah. Ya, berapa umur kamu mana? Wak, berapa umur kamu? 67. Kalau wak ini 5 tahun lagi berarti 70, 5 tahun lagi berarti wak kontra. Jadi umur kita ini Bu banyak ya dipakai 3 sisa. Inilah kata ibu ketua BKMT tadi, jangan asa nideng merasa sehat. Ya, banyak jema pajam dek keruan. Lo di malam itu aku tahu sia di Jemaring ada mati katanya pas benar dia dang nelongkop bebaso tanu tahalang imber dikit mati. Ada pula nih di Simpang Bacang nih kemarin kan bini ketua DPC ya, ibu laki Ayu Yumisa kemarin mati pula kan. Jadi mati tu mbak kata ibu nih tadi dia syarat tu Bu, nak tua, nak muda, nak penyakitan, nak dida. Banyak boleh jemur penyakitan lala muda mati-mati. Malah di dusun kami tu Bu ada jemur mati yang menurut akal pikiran kita nantunya ni tadi ngurusi entuanya sikok butuh, sikok stroke di dusun kami tu. Kalau secara akal siapa nek dulu mati tadi? Entuanya tadi kan, ni stroke tadi, mang kemati nek ngurus. Kena sentrom. Kena sentrom. Nah jadi kalau nak secara akal itu tidak masuk. Maka sebab itu ya kematian itu mbak kata ibu tadi yang paling dekat dengan kita. Maka inilah cara kita mempersiapkan diri. Maka ketika kita mati mudah-mudahan dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hayat kita Allahumma tim lana bi husnul khatimah bi kalimati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Akhir hayat kita adalah akhir hayat yang baik dimatikan oleh Allah
dalam keadaan husnul khotimah. Maka persiapkanlah diri kita, yaitu pada tahun baru ini, innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah. Itu ayat, yaitu surat Al-Baqarah 218 kalau kamu namanya. Nah, berhijrah di jalan Allah tidak lain adalah di setiap saat. Hijrah kalau konsep dalam agama Islam itu berpindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Akan tetapi hijrah yang sesungguhnya itu yaitu dari diri kita. Kalau selama ini kita melaksanakan solat dapat tinggal, minimal kita lah tepat waktu, lah iktikaf. Ngapa? Karena mungkin tidak banyak lagi kegiatan. Lah tua, lah bana, lah bercocok, lah mungkin lah tinggal ataupun namanya santai saja. Inilah kegiatan-kegiatan yang akan menghantarkan pada husnul khotimah. Kalau tahun baru dulu sebelum ngaji ngambil rudo asagala, sambil ngobrol, ngambil rudo lah belajar belum? Aku yakin lah belajar gala. Ada kukina ibu lah BKMT lah lama ngambil rudo bersihkan hidung pici tu hidung. Awak ngaji lah lama tu kan? Ngambil rudo dipicinya lah dipicit hidung. Awak nak bersihkan hidung hanya hidung dipicit. Udah minta keneng tadi dilitapuk-tapuk ini saja. Ada keteng lili ini saja, ya. Seharusnya dibersihkan sini kan, sambil ngobrol betul pegulai ke petang ini. Tengok tu lah, entah dia gulai. Awal lah ngaji. Nah maksud aku al insan mahalul khata'i wa nisyan, kita ni manusia yang tidak terlepas dari hilaf dan salah. Akan tetapi kita kalau salah saja berarti kita tidak pernah belajar. Kalau kita lah belajar kita perbaiki. Solat kita selama ini tadi kan, solat kita selama ini tadi terlambat, mulai kita berusaha tepat. Nah solat selama ini tadi kita ngayawaye, ini agak husuk juga keruan ngayawaye. Ngayawaye son. Kalau DFD ilmunya solat itu pasti ngayawaye kan. Aku jamin ihdinas siratal mustaqim tulah pas udem itu mulai nyambung rupuan tadi. Allahu Akbar, masih husuk. Maka kata Imam Syafi'i panjang kadikit, takbir pertama. Kalau betina ngan dada pakai, ngan dada kalau lanang ndaska ke daun telinga. Allahu Akbar. Amde ilmunya mulai satu ihdinas siratal mustaqim do sawalum calau. Kau ni dia pula ngandatnya engkau ni. Allah. Undangan di rumah tu ada 10 undangan tu. Sami Allahu liman ai dulu kan pasat saja dia kan ngapun namanya. Allahu Akbar. Terus ada di dendel itu. Ada. Malah bu, ku perhatikan yan, aku didengi cek aja jemu rumah tu kan, ku perhatikan yan, makanya son ngejemu rumah tu ayo tu nak dapat diujung. Aku hantar ke sini tadi neman nak ngujok jemu rumah tu. Katanya bi, kabar katanya tahu sia saja keliling tu. Tahu sia ni an? Jiku mulai jikut ini curiga jikut ini kan. Nyela ku pantuni kudai alang kelemak makanku ini dikubak di bawah kau. Alang kelemak jiku ngenak dengan ini dek lom diagah lah tertawa. Pada berangkatlah mai itu katanya. Itu ano pacang ngujok sen, jangan benar dipatahkan. Dia tahu langkah kita nemani kebebas. Nah, jadi sembahyang itu kalau DFD ilmunya lalu itulah sembahyang itu kan ngayawaye kita. Bahkan satu UDM sembahyang masih kena fokus kita nggak gitu kita rupui tadi ngulai tago lumai dititih nanti di ilok ditepek ke kendek karo nanti kendek karo. Setelah sadar lah nak numes ada tini ngapa numes karo ini. Ya, ada di nilai itu. Ya zikir deh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mana bahagia ada dekat masakin ni, Bu? Aku yakin ada ni sandi tadi lom tertawa. Inilah keberkahan kita baca tertawa kan di sini.
Setahun ni dapat pahala setahun ni. Tidaklah melangkahkan kaki menuju masjid itu kalau jemaah niat mencari ilmu untuk beriman kepada Allah, maka bandingannya tidak lain adalah 1000 rakaat melaksanakan solat sunnah. Lah ada 1000 rakaat kamu sembahyang solat. Empai ngina imam dia setuju saja lah ni deng. Lah pening, alangkah panjang boleh. Jadi empok sempit badan jangan sempit latih ya. Ngapu dia lah satu. Ini tadi lah tuh. Wah, ngunjung lah kamu. Ngunjung. Aku keruan kamu tuh mana sempit, mana panas. Jangan saja kita panas nanti, gila panas di sini. Jadi dan sampai ke rumah, oi kata jemaah kata laki kamu lah ngajian, lah solehan. Entah di rumah berjilbab dia kamu. Hah? Kalau di protese kamu. Protese. Satu. Protese ngaya anak. Mak kata kamu, ngapa sangka dia berjilbab lagi di rumah? Udah pula lah dia mengaji. Malah aku kena ada pula dia berjilbab panjang, berhorpen di bawah. Satu. Ada di nilai itu. Oi satu balik gulenian bu Satu balik pengajian tadi isan di Jawa tadi sengin Jawa selamin tadi cerubuk saja. Lah tercenges di Jawa. Oi katanya solehanian bini kene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena bu amal-amal namanya amal tabaruk, betina ini yang paling banyak untuk menghantarkan ke surga itu tidak lain adalah amal-amal yang paling besar, amal yaitu di rumah tangga. Di rumah tangga. Kalau kamu tulus dan ikhlas, amal kamu di rumah. Maka zaman dulu, ada zaman Rasulullah itu ada namanya demonstrasi. Unjuk rasa dengan Rasulullah. Betina ini memang hebat dia sendiri dulu. Unjuk rasa deh. Ya Rasulullah katanya, kami ingin sekali untuk pergi jihad. Kami ingin pergi jihad, kami ingin mati di waktu jihad, kami tidak merasakan sakaratil maut, kami nak mati di medan perang. Ngapa kami di diajung? Ya Rasulullah mengapa lanang itu diutamakan sembahyang ke masjid, ngapa kami katanya diutamakan sembahyang ke masjid. Lalu Rasulullah tersenyum, ya, amal-amal yang dapat menghantarkan kalian itu, yang sama amal ke masjid, yang sama amal dengan jihad, tidak lain adalah amalan yang dilaksanakan dalam rumah tangga dengan tulus dan ikhlas. Assalamualaikum. Satu masuk, salamannya lagi dicop. Dibalik. Itu bu pahalanya sama ngari mencium hajar aswad 70 kali. Apalagi kamu tangan hitam dia udah ngambil balon. Ya. Nian itu bu, seragi makanya di dalam hadis itu tidak dijelaskan bahwasanya cium hajar aswad itu disunahkan lanang cium. Jangan kamu umroh nggak mati anda cium hajar aswad itu. Ya ada sunah itu lanang, betina ya disunah kayak ngapa? Karena hajar aswad yang terpenting ada di rumah. Ya, salaman di kamu. Salaman di. Hah? Ya salaman di dia. Kata salaman banyak kita ni salaman riaya haji ngagi riaya puasa. Ayah saling maafkan aku. Ada pala saling maafkan. Laku maafkan dengar tu. Banyak dia terjadi itu kan. Padahal bu salaman itu kalau betina dapat dia imbalan 70 kali ingat tu cium hajar aswad, dosa-dosanya rontok galen. Nyabun itulah pula bu. Nyabun itu kalau tulus dan ikhlas, kamu nyabun sambil salawatan. Pahala salawat dapat, pahala nyabun tadi diangkat 1000 dosa-dosa, kemudian 2000 pahala kamu diinjokkan. Banyak dia tu. Banyak dia.
Hanya jangan pula kamu mentang-mentang lah balik di sini nganing pahala kata besar di rumah bersegala satu balik kau dah dengar balik kau dah sana. Paculi baju ngai celana paculi. Oh ngapa kata ngapa? Oi nak nyabun kata ustaz besar nah pahalanya. Jangan Jangan. Kamu bersegala dia nak sabun. Ya astagfirullah. 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 Bapak hadirin sekalian rahimakumullah, nikmat yang kedua itu apa yang termahal tadi? Nikmat sehat dan sempat. Bu, alangkah mahal nikmat sehat tu. Aku seminggu sakit mata saja ladek ciren lagi ngejem rumah. Jika nak mana dong dengar tadi nak aja kau kan. Cuka ambil kudai kacamata jika masih pula dek keciren. Satu bangun tidur rampet mata jika mi di mana kabar mi? Oi kata di mak bo. Ya. Di mak nian sakit tu. Dek dia bandingkan maka as-sehatu khairum minal ghina. Sehat itu lebih penting daripada kaya. Maka banyak nek jema kalau dia sehat walaupun dia kaya banyak dek tahu nikmatinya. Bermobil alap dek tahu ber-AC. Bermobil alap ini dia tahu ber-AC. Makan santan kena ambien kena rano. Makan tago paku kena rematik. Makan rebong kena emak. Makan padempai kena pula diabetes. Dia tahu. Kalah ngai kita bu, jema kita menurut kita buntu dulu kan. Kini ialah ama kami di kebun tu bu. Menurut jema buntu, hanya aslinya kami tu kaya. Kini ialah ama kami di kebun tu beratap bulo, berdinding bulo, berdasar bulo, rak piring bulo, tangga bulo, gulai bulo. Bolo gale bo, sengenya masih lemak makan. Nah makan ngapa mah dia laju gale sengenya. Dodok bolam petai Cina, olam petai besar pula lantak ngai kemangi pula sedodok. Satu saking kenyang, saking mesra cuka yang angkat kudai aku ni. Lah kenyangi ke tadi. Bahagia dia bu. Bahagia, bahagia. Hanya mau kita penyakitan ayo dem lah. Segala dima ama penyakitan tu bu, luar biasa dima. Maka sehat itu adalah yang posisi nomor 2 diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sehat itu pacak diberi banyak jema di rumah sakit cerita di rumah sakit tu tukar kabandinya tu ngagi kesehatannya. Asing stroke, ada nek 2 stroke. Odem itu ada pula nek kena diabetes. Ada pula nek pacul keting, ada pula nek makronis. Amo pacak titik ditukarkan ke kesehatan sanggup ngapu jema banyak habis banda segalanya kaputu li gara-gara nak sehat. Artinya sehat itu mahal Bapak Ibu dan sekalian. Ya, maka kita inilah makhluk yang paling sempurna diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Indah, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sempurna nian Allah berikan kesempurnaan. Udah itu Allah enjok sehat pula. Masya Allah, nikmat inilah yang luar biasa. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat mana yang kunjuk kata Tuhan sesungguhnya kalau kamu nak merikina dek kata kamu merikan nikmat yang telah banyak kuberikan itu. Gigi saja kalau pacul sijat siko 300.000. Pacul siko. Nah maka kesehatan ini ya wak-waan kukinailah banyak nek dia lah bercocok mungkin bahkan bercecet. Gunakanlah kesempatan kehidupan yang Allah berikan kesehatan ini, kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak je membaik lagi dek kerasakan awak lah tua masih kena gaya anak muda. Gawe lah tua ngejel HP saja.
Bekayau ngah HP lah belulangan. Di rumah rami, di rumah sependaman. Ada di depan, ada di belakang, ada di kamar. Makan di kelas keempat lagi. Oi dengar makan laku dai. Lewat WA pula dia saling pantau lagi. Kalau pacak laku. Gunakanlah kesempatan kesehatan itu untuk dia. Kalau lah tu jangan ngejil HP lagi. Isi lagi murotal, isi dengan ayat-ayat Allah, isi dengan ceramah-ceramah. Ini bekayau ngai Facebook. Awal tu. Lama-lama lah Mustang. Hai. Gawilah tu ngejel tasbih. Ngejel tasbih gawilah tu. Bukan lu pedal nge HP. Nah, maka gunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ada kamu masih pacak berjong, Bu. Tadot pacak. Berjong pacak, tadot pacak. Kini aja mau berjong dulu. Bermanfaat gala. Alangkah panjang bulu tekia. Ilo dibuatlah tali baku. Kalau sembayang lagi digala, di dekat dapatlah seserga. Gila itu bermanfaat. Ada pula nasihat yang dorong kita untuk mengingat tentang kaji diri kita nih kan. Ada namanya rukun tua, bukan rukun Islam, rukun tua. Ada enam perkara rukun tua. Tu apa enam pertama rukun tua tu? Yang pertama ubana mulai bertabur. Lah bertabur tidak uban? Empuk bahasa serekop ini lah. Alah ni dengar Nah, ama dulu kan berkaca, oi senginya kaca sini lo modem, ngale kaca sana. Bersugu sini lo modem, ngale bersugu sana kan. Jilbab ini dia cocok, ngale jilbab itu. Malah buka buku 99 tutorial cara memakai jilbab. Dia cocok. Ada ni lo ini, ada ni deng lo ini, ada ni miring lo ini. Dia pakai gala, karena lah tua, dinda age berkaca. Untung pula ada jilbab ni besar ni langsung set. Ama dulu lama mana bersesegaan kedai kang bersesegaan kedai kang undangan tu. Kalau lama pula dengar tu. Bersiok tu. Ama baik ni kata cepat tu senginya kan. Jadi ubanlah mulai bertabur. Itu yang pertama. Kedua matanya lah mulai kabur. Kacamata kan bergaya tu. Karena mulai kabur. Banyak dia kecirian lagi duit itulah dia kecirian. Berkacamata kabur gala lah mulai ngina-ngina lah dia jelas lagi ya. Cocok kajagom lah mulai ngajong cucong. Ayo cuka kecol kayaknya. Akhirnya tanah dai. Telantak dai lagi. Nah, dengar katanya. Lahir kan. Ni nanti kan. Awak padahal mbak inilah terang ya. Lah terang lah ada lampu, dibeluri pula nge HP, masih pula kecol aja tu. Ama dulu tu apa lampu cubuk, wajar-wajar baik kan. Suka didampingkan ke lampu. Ama hidung tadi lah langasan pula. Ya. Jadi kedua tadi mata lah mulai. Ketiga giginya lah mulai gugur. Ama dulu satu tersenyum meronah itu kan. Alap mancar-mancar dainya kencang. Main lagi senginya tertawa lah ngatop. Dewe sendiri lagi lama luan ngina tertawa tu. Apa lagi cuma ngina. Gigi lah rontok kala sejat-sejat. Masih kena dia sadar merasa muda. Masih kena banyak dia sadar merasa muda. Awak lah tu makai baju SD. Banyak baju kecil. Awak bongok lah tu berbaju kecil ke.
Baju namanya itu pemainnya gitu tuh namanya baju ketat tuh, baju lijing. Lijing. Hah? Awalnya kendo tuh. Gila mau bawa gila. Belijing kan? Lah tuh belijing kan? Ngetat sini. Ada kanci bu, gara-gara angka kamu jangan asak galak pakaian. Karena bu, segala sendi kehidupan kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Kehidupan kita ini gala-galanya ibadah, berpakaian ibadah, makan ibadah, dapat musibah ibadah, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kamu keluar rumah asak berpakaian asak galak saja itu jadi maksiat. Aku jual ayam, kanciku tekapak tangan, lingin nak jema ke pasar berbaju lijing. No, kan? Luka tangannya. Jika ngapa tangan ka batuk kakak, ingin akerba itu katanya. Double dosa kamu bu, double dosa kamu. Mana double pakai lejeng tadi, mana jemu tadi lalu ke pula. Jadi gigi mulai gugur, lah kegaseran. Oh ya deh, cuma pada kami itu kebil undangan makan daging dia tawagi, nah cuka kunyah kadikit katanya itu. Ya, mahal tidak nikmat, mahal tidak nikmat bu, mahal. Jagalah kesehatan. Berapa tadi? 3 gigi mulai gugur. Keempat kulit telah mulai kendong. Amba dulu kencang gale di dempul sini dikit, tambah lagi dempul lagi, tambah pupur, tambah pelicin. Sengginya lalat nge semut tegesor. Amba mbain lagi semut tegagau. Satu kita tidur, gigi tadi lanu tidur encangak pula. Semut lewat pula di sini, pageran semut tadi, tu apa ini? Siring apa tu apa katanya. Apa lah kendo. Lah berkerut-kerut. Jadi keempat kulit mulai, kelima berjalanlah mingkur. Berjalanlah mingkur-mingkur. Ngapa asing rematik, asing asam urat. Lah mingkur-mingkur. Akhirnya tuh apa kalau kita sadar itu, akhirnya keenam tandanya lah dekat ngaliang. Itulah namanya rukun 6. Makanya bu, aku pandai main lagi. Aku dulu di belajar dangdut kapu pacu, aku lagu dangdut tuh. Hanya lagu dangdut tuh banyak dia makna, banyak nyindir. Bukannya hiburan itu di rumah jam sedekah tuh kau perhatikan kau. Kerbai galak nyanyi itu kan. Kau perhatikan nyindir lakinya galau. Nyindir lakinya. Kekurangan harta. Ini ada kan? Tiada mengapa. Asalkan engkau setia. Kan lah nyandar kan. Ibu-ibu ini pandai dan curahkan perasaan lewat lagu tuh kan. Ada pula nih dia awak dia lah berkorban lah lama, lah luar biasa dia ngorbankan diri, dia anak berkorban dia laki, merasa pula dia diperhatikan, lah nyanyi pula di panggung. Perasaan ku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua. Tanya kayaknya mati atau hilang perasaanmu, atau memang pindah ke lain hati. Laudem curakannya, aku harus bagaimana? Tatai kah aja kau.
Astagfirullah. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Oh ya langkah senang abo, anyam po senang lulu pantun tula, alangkah segot jalan kaya nak pergi akap bulan, alangkah sedot aku balik nak temalam maluan. Aturan galat malam kita saking bahagia di sini hanya maluan. Lah jam berapa ini Bu Kades? Hah?